Selamat datang di channel Indo History, tempat kita menghidupkan kembali momen-momen yang membentuk bangsa. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak paling dramatis dalam narasi kemerdekaan Indonesia, Pertempuran Surabaya, sebuah peristiwa yang tidak hanya menguji keberanian dan ketahanan, tetapi juga menandai semangat kolektif sebuah bangsa yang berjuang untuk kedaulatan. Pada tanggal 10 November tahun 1945, kota pahlawan, Surabaya, menjadi pusat perhatian dunia. Pertempuran yang terjadi di sana bukan sekadar konflik militer, tetapi juga pertarungan ideologi dan kehendak untuk merdeka yang telah lama dipendam. Melalui video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana pertempuran ini menjadi simbol perlawanan dan keberanian rakyat Indonesia. Sebelum kita lanjut, izinkan kami mengingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe dan ikon lonceng di bawah ini. Dengan itu, Anda tidak hanya menjadi bagian dari komunitas kami yang terus tumbuh, tetapi juga mendukung upaya kami untuk terus menyajikan konten-konten berkualitas yang memperkaya pemahaman kita tentang sejarah. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini, mengenang kembali hari-hari penentuan yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia, dan menghormati mereka yang telah berkorban demi meraih kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Pada tanggal 10 November tahun 1945, kota Surabaya tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga arena dari salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah Indonesia. Pertempuran Surabaya adalah manifestasi nyata dari semangat juang dan patriotisme yang membara di hati rakyat Indonesia. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Mereka datang dengan dalih untuk melucuti senjata tentara Jepang yang telah kalah dalam Perang Dunia II. Namun, kehadiran mereka di Surabaya meningkatkan kewaspadaan para pendukung Republik Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan sekutu mulai mendirikan pos-pos pertahanan di kota, yang dianggap sebagai tindakan provokatif oleh para pejuang kemerdekaan. Puncaknya terjadi ketika pada tanggal 27 Oktober sebuah pesawat militer menebarkan pamflet yang menuntut penyerahan senjata kepada sekutu. Ini ditolak keras oleh rakyat Surabaya. Pertempuran Surabaya mencapai titik puncaknya pada tanggal 10 November tahun 1945, menjadi salah satu pertempuran terbesar dan paling heroik selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan India, bersenjata lengkap dengan dukungan kendaraan lapis baja dan artileri, mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, dengan kekuatan sekitar 4.000-an tentara. Di sisi lain, para pejuang kemerdekaan Indonesia, meskipun tidak sebanding dalam hal persenjataan, menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka terdiri dari tentara reguler dan milisi, bersenjatakan apa yang bisa mereka dapatkan, mulai dari senjata rampasan hingga bambu runcing. Dengan semangat yang tinggi, mereka bertekad untuk melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Pertempuran ini dipicu oleh insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, yang memicu kemarahan dan semangat perlawanan rakyat Surabaya. Kehadiran pasukan sekutu yang semula dengan dalih melucuti senjata tentara Jepang, segera berubah menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Ini membangkitkan reaksi keras dari para pejuang yang tidak bersedia menyerahkan kemerdekaan mereka begitu saja. Selama beberapa hari, pertempuran berkecamuk di berbagai sudut kota, gedung-gedung hancur, dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Menurut catatan, sekitar 20.000 rakyat Surabaya gugur, sebagian besar adalah warga sipil, dan sekitar 1.600 prajurit Inggris tewas, hilang, atau luka-luka. Meskipun dihadapkan pada kekuatan militer yang superior, pejuang Indonesia tetap bertahan dan berjuang dengan gigih, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka serius dalam urusan kemerdekaan mereka. Pertempuran Surabaya tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga menjadi momen penting yang mengubah pandangan internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Peristiwa ini menegaskan pada dunia bahwa bangsa Indonesia telah melakukan revolusi yang melebihi revolusi Prancis tahun 1789 dalam hal semangat dan pengorbanan. Pertempuran Surabaya tidak hanya mencatatkan diri sebagai pertempuran yang sengit dan berdarah, tetapi juga sebagai simbol perlawanan dan keberanian yang tak terhapuskan dari rakyat Indonesia, meskipun pada akhirnya kota Surabaya harus jatuh ke tangan sekutu. Semangat yang ditunjukkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia terus berkobar dan menjadi api perjuangan yang tidak pernah padam. Pertempuran ini telah mengukir sejarah sebagai salah satu momen penentuan dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang sebenarnya. Keberanian dan ketahanan rakyat Surabaya dalam menghadapi pasukan sekutu yang lebih banyak dan lebih baik persenjataannya telah membantu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Indonesia secara moral bahwa mereka mampu melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya juga menjadi perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Tanggal 10 November, hari ketika pertempuran mencapai puncaknya, diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia, mengingatkan kita semua akan pengorbanan yang telah dibuat. Pertempuran Surabaya telah menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, menginspirasi generasi demi generasi untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas bangsa. Ini adalah bukti bahwa semangat juang dan keberanian dapat mengubah jalannya sejarah dan membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like dan berbagi video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.